Selamat pagi semua Ananda, dimanapun Anda berada. Saya percaya kalian ada stay di depan laptop kalian atau Android. Pagi ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang marketing. Materi ini akan kita bahas yaitu kompetensi dasar 3.1 menganalisis pasar dan 4.1 menentukan pasar. Mari kita ikuti penjelasan lebih lanjut. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran di materi ini adalah menjelaskan pengertian pasar, 2 mengklasifikasikan pasar, 3 menjelaskan peranan pasar. Baik, kita lanjutkan materi kita, yaitu pengertian pasar. Sebelum saya menjelaskan, saya mau bertanya dulu. Sudah tahu nggak arti pasar? Tahu lah ya. Pelajaran di SMP juga sudah dibahas tentang pasar. Tapi pada hari ini kita akan mengulang kembali materi ini supaya kita lebih memahaminya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang maupun jasa. Sekali lagi Ibu ulangi ya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi di mana saja jika ada bertemu penjual dan pembeli dan melakukan transaksi, itu disebut dengan pasar. Tetapi kita masyarakat umum tahunya pasar itu adalah satu tempat di mana di sana ramai sekali penjual dan ramai sekali pembeli, itulah yang disebut dengan pasar. Sebenarnya menurut definisi ini, pasar itu hanya tempat bertemu penjual dan pembeli. Jadi di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi, itu sudah pasar. Di sini kita lihat contoh-contoh pasar. Ada pasar tradisional, ya, di mana penjual dan pembeli sangat banyak di sana dengan keadaan apa adanya. Yang kedua adalah toko, ya, ada penjual dan pembeli datang ke tokonya, dan supermarket, ya, pasar yang sangat modern. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi pasar. Pasar mempunyai beberapa fungsi yang penting dalam membantu dalam banyak hal. Berikut fungsi pasar. Yang pertama adalah fungsi distribusi produk. Fungsi distribusi produk salah satu fungsi pasar yang merupakan suatu aktivitas menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen. Fungsi pasar sebagai tempat distribusi produk, hal ini karena banyak terdapat konsumen, sedangkan penjual sebagai distributor. Artinya, barang yang dijual tersebut tidak diproduksi sendiri. Misalnya, terdapat penjual yang membeli telur dari orang lain yang beternak ayam. Kemudian telur tersebut dibawa ke pasar dan dibeli oleh konsumen. Penjual tersebut berperan sebagai distributor. Orang yang beternak ayam berperan sebagai produsen. Paham ya? Saya buat kalimat yang sederhana bahwa fungsi pasar itu sebagai distribusi produk, di mana di pasar itu banyak penjual tidak memproduksi produk yang dia jual. Contoh, di pasar orang menjual sayur. Sayur yang dia jual itu bukan dia tanam sendiri, tapi dibelinya dari petani, dibeli dari toke sayur dari kampung, dibawalah ke pasar. Di sini penjual berfungsi sebagai distributor, petani berfungsi sebagai produsen. Fungsi pasar sebagai distributor seperti itu. Yang kedua adalah fungsi penetapan harga. Karena terdapat interaksi antara penjual dan pembeli, maka terdapat juga permintaan serta penawaran dari kedua pihak tersebut, sehingga terdapat kesepakatan harga, kesetimbangan yang dapat dicapai dari interaksi kedua pihak tersebut.
Fungsi pasar sebagai tempat penetapan harga dari barang atau jasa yang diperjualbelikan karena terjadinya interaksi serta adanya kesepakatan dari penjual dan pembeli. Oke, kita akan buat kalimat yang sederhana. Fungsi pasar dari penetapan harga. Di pasar itu banyak penjual dan di pasar juga banyak pembeli. Di dalam hal ini terjadilah interaksi. Interaksi mereka adalah proses tawar-menawar. Di dalam proses tawar-menawar ini terjadilah kesepakatan harga. Jadi berdasarkan ketepatan tersebut, taulah kita harga barang tersebut. Oke. Penyerapan tenaga kerja. Selain penjual dan pembeli yang banyak di pasar, pasar juga membutuhkan tukang sapu, tukang parkir, tukang sampah. Artinya banyak menyerap tenaga kerja. Ya, dan yang berikutnya adalah penyedia barang dan jasa guna masa yang akan datang. Penyedia barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Pasar memiliki peran sebagai fasilitator guna mengelola tabungan dan investasi. Investasi tersebut berfungsi untuk menyediakan barang serta jasa dibutuhkan pada masa yang akan datang. Tabungan dan investasi tersebut akan berinteraksi di pasar. Pasar yang berfungsi untuk memfasilitasi investasi dan tabungan ialah pasar modal. Investor akan mencari pihak-pihak yang mempunyai tabungan untuk keperluan investasinya, serta penabung untuk mencari pihak yang membutuhkan modal. Kedua belah pihak tersebut dapat bertemu di pasar modal. Kita perhatikan contoh fungsi pasar. Ya, ini dia sebagai distributor, dia harus membuat gudang yang besar di pasar untuk didistribusikan kepada konsumen. Ya, ini gudang bawang putih. Ini gudang penyimpanan sembako. Jadi sembakonya sebelum dijual, dibuat dulu di gudang. Ini dia gudangnya. Jadi fungsi pasar di sini sebagai distributor, ya, sebagai distributor. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya contoh fungsi pasar untuk penetapan harga. Perhatikan ibu ini, dia menego penjual, dia melakukan tawar-menawar berapa harga baju ini. Ya, jika harga baju modalnya adalah 200.000, tentu ibu ini akan menawarkan di atas 200.000. Katakanlah 270. Yang ini harus menawar, dia minta 200. Tentu ibu tidak mau karena modalnya 200. Dia mintalah misalnya 250. Ibu ini minta lagi turun dikit, 210 lah. Ibu ini merasa masih sedikit untungnya, tidak mau dia. Oh, udah 240. Ya udahlah, dia merasa udah cocok. Jadi terjadilah kesepakatan di 240. Tadinya ditawarkan 270. Ibu ini masih beruntung, masih. Berapa untungnya? 40. Oke. Ini juga ibu ini menawarkan aksesoris sama turis. Ya. Jadi kesepakatan antara penjual dan pembeli itulah yang disebut dengan harga. Tentu ibu ini akan mau melepaskan produknya kepada pembeli jika dia merasa sudah mendapat untung. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Ini adalah untuk promosi hasil produk kita. Jadi di pasar ini dipajang hasil produk yang kita buat. Ya, ini tempat mempromosikan yang paling, karena di sana banyak orang, rame orang. Jadi sangat bagus sekali kalau di pasar itu kita mempromosikan. Bagaimana? Ya, caranya seperti yang kita lihat, kasih brosur-brosur. Ya, ada lagi yang lebih ekstrim, pakai mic. Halo, datanglah. Ya, memang harus seperti itu supaya orang tertarik untuk melihat jualan kita. Jadi inti dari seorang pemasar
Jangan pernah ada gengsi. Jangan pernah malu. Karena ketika kamu pakai yang dua ini, gengsi dan malu, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Coba perhatikan fungsi pasar yang berikutnya, yaitu tentang penyerapan tenaga kerja. Di pasar paling banyak pekerjaan. Jadi heran kalau ada orang menganggur. Katanya tidak ada pekerjaan. Banyak pekerjaan di pasar. Masalahnya mau kita tidak kerja. Contohnya, mengangkut kardus sampai banyak sekali. Kenapa ibu ini mau mengangkut kardus sebanyak ini? Kenapa tidak satu-satu diangkat? Karena mungkin ibu ini dibayar berdasarkan jumlah kardus yang dia bawa. Kalau cuma satu, nanti rugi saya. Lalu dibawanya berapa ini? Berapa kardus ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ya? Jadi kalau misalnya satu kardus itu 1000, ini sudah langsung 8.000 dia dapat. Kalau dia jalan sebanyak 10 kali, udah 80.000. Coba, hebat kan? Oke, ini juga bapak ini kelihatan sepele nih. Dia parkir di pasar. Nampaknya sepele, bajunya kumuh. Kenapa bajunya kumuh? Ya karena dia di bawah sinar matahari. Perhatikan baik-baik. Kalikan ini, sepeda motor berapa? Ada berapa ratus, berapa ribu sepeda motor. Kali 2.000. Itulah pendapatan bapak ini. Tentu ada setoran ke negara, karena ini diatur di dalam undang-undang peraturan daerah. Dia mungkin setor ke negara. Katakanlah dalam satu hari dia harus setor 200.000. Sisanya untuk dia. Kalilah ini sepeda motor sebanyak ini. Jadi ini juga pekerjaan yang sangat bagus. Jadi jangan pernah. Jadi kalau kamu tuh lulus dari SMK ini lalu nganggur-nganggur, salah betul kalian. Ya. Ini profesi banyak duitnya. Jangan kau lihat bajunya yang jelek. Lihat baju duit yang banyak. Tentang jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar yang pertama menurut fisiknya. Kita akan bahas nanti satu persatu ya. Yang kedua menurut waktunya. Yang ketiga menurut barang yang diperjualbelikan. Yang keempat menurut luas kegiatannya. Yang kelima menurut bentuknya. Dan yang keenam menurut sifat pembentukan harga. Menurut cara transaksinya. Kita akan memulai dengan pasar menurut fisiknya. Pasar menurut fisiknya terbagi dua. Satu namanya pasar konkret, dua namanya pasar abstrak. Pasar konkret yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tersedia di pasar tersebut. Ya, jadi pasar nyata yang kita lihat, bisa dipegang barangnya, bisa kita pilih-pilih barangnya, ya. Kalau bagus kita beli, kalau enggak kita letak. Itu namanya pasar konkret. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar tidak nyata. Pembeli dan penjual bertemu hanya lewat internet atau pasar modal. Jadi barangnya tidak ada. Di pasar modal itu barangnya nggak ada. Ya, di pasar bursa saham itu barangnya nggak ada. Yang ada di sana adalah penjual dan pembeli, tapi barangnya nggak ada. Dan ada lagi yang sekarang adalah pasar abstrak, itu penjualan online. Kita tidak bertemu dengan penjualnya, tidak ada barangnya di sana, tapi terjadi transaksinya. Dan saya mau kasih tahu, inilah yang sekarang sedang booming, penjualan secara online, menggunakan internet. Kalau dulu ini tidak begitu familiar buat kita, tapi sekarang ini masanya bahwa pasar sudah bergeser dari pasar konkret ke pasar abstrak. Apa kelebihannya? Pasar abstrak ini, kamu nggak perlu ada ruko, kamu nggak perlu ada toko dengan biaya yang mahal. Kamu cukup dari rumah saja, ya. Kamu cari itu para produsen-produsen, lalu kamu upload semua barang-barangnya, lalu orang-orang akan pesan melalui kamu. Kan gampang. Kamu tidak perlu yang menciptakan roti, kamu tidak perlu yang menjahit baju, kamu cukup hanya mengupload hasil daripada produsen tersebut dan mereka akan membeli lewat kamu. Itulah pasar abstrak. Pasar menurut waktunya. Yang pertama adalah pasar harian. Pasar harian itu pasar yang ada setiap hari. Contohnya pasar pagi.
pasar Kodim, pasar bawah ya, itu setiap hari pasarnya. Yang kedua adalah pasar mingguan. Pasar mingguan itu hanya ada sekali seminggu. Namanya pasar Minggu, pasar hari Rabu, pasar Selasa. Berarti pasarnya hanya ada hari Selasa. Seperti itu. Pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sekali sebulan. Biasanya pada tanggal gajian. Ini terjadi di perkebunan-perkebunan, ya, pasar bulanan namanya. Jadi pasar pada saat gajian ada pasar. Yang berikutnya adalah pasar tahunan, pasar yang diadakan sekali setahun. Pasar yang diadakan sekali setahun ini seperti PRP, Pekan Raya Pekanbaru, ya, sekali setahun dipamerkanlah seluruh hasil-hasil pengusaha-pengusaha kecil. Ya, yang berikutnya adalah pasar temporer. Apa itu pasar temporer? Adalah pasar yang dilakukan pada waktu tertentu secara temporer. Dapat terjadi secara tidak rutin. Pada umumnya pasar temporer dibuka cuma merayakan peristiwa tertentu. Misalnya mengadakan Imlek, ya, kita buat pasar. Ini namanya pasar temporer yang tidak diprediksi, yang tidak ada planning, langsung ada aja dibuat pasar seperti itu. Oke? Yang berikutnya adalah pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan terbagi dua. Satu namanya barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dibeli untuk dikonsumsi, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi dia beli untuk dia makan, untuk dia konsumsi sendiri, dan tidak untuk dijual. Sedangkan barang sumber daya produksi adalah pasar yang diperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga ahli, mesin, dan tanah. Ya, inilah pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Pasar menurut luas kegiatannya. Satu namanya pasar lokal. Ini contohnya pasar lokal yang ada di dekat rumah kita. Ya. Yang kedua adalah pasar daerah. Pasar yang ada di kota kita, yang menjadi ikon di kota kita. Misalnya Pekanbaru. Ini tahu ini pasar apa? Ini pasar bawah. Jadi pasar bawah itu ikonnya Pekanbaru. Jadi kalau orang datang ke Pekanbaru tidak sah kalau tidak pergi ke pasar bawah. Ini pasar bawah, namanya pasar daerah ini. Yang berikutnya adalah pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang memenuhi kebutuhan secara nasional. Ya, kebutuhan secara nasional. Jadi yang datang ke sana ini adalah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Di mana ini? Di Jakarta. Kalau nggak salah ini Tanah Abang Jakarta. Tanah Abang Jakarta adalah pasar nasional untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah pasar internasional. Pasar internasional contohnya adalah Brazil, penjual kopi. Jadi seluruh negara datang ke sini untuk memperjualbelikan hasil produk kopinya. Ya, khusus Brazil, pasar internasional kopi. Seluruh negara akan datang ke Brazil untuk menjual dan membeli kopi di sana. Sekarang kita bahas pasar menurut bentuknya. Pasar menurut bentuknya, penjual dan pembeli sama banyak. Jadi penjualnya, perhatikan gambar ya, dan pembelinya sama. Jadi tidak ada yang mempengaruhi harga. Misalnya, kalau misalnya ada orang jual durian di pinggir jalan sana, dia hanya sendiri yang jual durian. Tentu dia akan buat harganya mahal karena dia sendiri yang jual. Tapi kalau banyak orang jual durian, banyak pula yang durian. Di sini namanya persaingan sempurna. Saya ulangi, persaingan sempurna itu adalah penjual dan pembeli sama banyak sehingga tidak mempengaruhi harga. Ya, si penjual tidak bisa mempengaruhi harga, si pembeli juga tidak bisa mempengaruhi harga. Ini namanya pasar persaingan sempurna.
kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Di sini kita lihat penjualnya sedikit, pembelinya banyak. Nih pembeli nih, penjualnya cuma satu, tapi pembelinya pada banyak nih. Inilah pasar persaingan tidak sempurna. Makanya Bapak ini suka-sukanya bikin harga. Kenapa? Karena pembelinya banyak. Jadi pasar menurut bentuknya seperti itu. Pasar menurut sifat pembentukan harga. Satu namanya pasar persaingan. Tadi saya sudah bahas, pasar persaingan itu terbagi dua, persaingan sempurna dan tidak sempurna. Ya, jadi pasar lah yang menentukan harga itu. Kalau banyak penjualnya, banyak pembelinya, harga normal. Tapi kalau banyak pembelinya, sedikit penjualnya, harga jadi monopoli. Ya, jadi yang pertama adalah pasar persaingan. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah ada satu orang yang menguasai pasar, tidak ada saingannya. Contohnya di sini adalah PLN. PLN itu yang jual listrik itu hanya PLN, Telkom Indonesia. Terus apa lagi nih? Kereta api. Mereka yang menentukan harga. Oleh karena itu, karena PLN, kereta api, PDAM, itu semuanya menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga dikuasai oleh negara. Jadi perusahaan-perusahaan ini dikuasai negara, supaya tidak suka-sukanya untuk menaikkan harga. Oke, jadi PLN itu tidak punya saingan. Seandainya dibuat harga listrik, misalnya untuk saya 3 juta, mau tak mau aku harus beli loh, karena tidak ada tempat membeli tempat lain. Ya, jadi ini namanya pasar monopoli. Yang kedua adalah pasar duopoli. Pasar duopoli adalah pasar, yaitu pasar yang penjualnya hanya 2 orang serta menguasai penawaran suatu barang dan mengendalikan harga. Ada 2 orang, hanya 2 penjual. Pasar yang dikuasai oleh 2 orang penjual, tentu sama dengan monopoli, menguasai pasar juga. Yang berikutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang dalamnya terdapat beberapa penjual dengan dipimpin oleh salah satu dari penjual tersebut mengendalikan tingkat harga. Contohnya adalah otomotif Astra Indonesia. Ya, jadi pasar ini ada beberapa pengusaha menjual barang yang sama, tapi ada satu pimpinan. Jadi pimpinannya inilah yang mengendalikan tentang harga. Oke, namanya pasar oligopoli. Oligopoli itu artinya beberapa perusahaan, beberapa penjual yang menguasai pasar. Duopoli ada 2 penjual yang menguasai pasar. Monopoli ada 1 penjual yang menguasai pasar. Persaingan adalah sama banyaknya. Penjual dan pembeli sama-sama banyaknya. Oke? Lanjutannya yang tadi. Sekarang pasar monopsoni. Ini kelanjutan yang tadi ya. Yaitu pasar yang pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh 1 orang atau sekelompok pembeli. Jadi di sini kebalikannya. Tadinya 1 orang yang menjual, kalau di monopsoni 1 orang yang membeli. Penjualnya banyak, tapi pembelinya cuma 1. Ya, biasanya toke lah. Ini tahu toke? Toke dia yang membeli hasil produksi, hasil panen. Ya, dia sendiri yang beli. Hasil panen si A, si B, si C, siapa semua dia sendiri beli. Ya, jadi pasar monopsoni. Yang menentukan harga siapa? Ya pembelilah, karena dia sendiri. Yang berikutnya adalah pasar duopsoni, kebalikannya. Yaitu harga dikendalikan oleh 2 orang kelompok pembeli. Ada 2 orang kelompok pembeli, ada 2 toke di situ yang hasil panen mereka. Dan yang terakhir oligopsoni, yaitu di sini adalah pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh beberapa orang atau sekelompok pembeli. Ada beberapa orang pembeli
ya, yang menentukan harga. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Menurut transaksinya, pasar terbagi dua, pasar modern dan tradisional. Perhatikan, modern sudah menggunakan yang canggih. Sini mesin POS, mesin untuk melakukan transaksi. Jadi lebih akurat dan lebih terjaga. Ya, untuk pencurian ini lebih aman. Pasar modern dan pelayannya juga rapi bersih. Dan pembelinya juga rapi dan bersih datang ke toko ini, ke supermarket. Sementara di pasar tradisional, itu barangnya dicampur aduk semua, pembeli juga asal-asalan semuanya, tidak ada transaksi yang bersifat modern. Bahkan kalkulator pun mereka ini nggak punya, karena otaknya sudah lebih kalkulator. Oke, ini adalah pengertian pasar dan jenis-jenis pasar, dan sampai di sini dulu materi kita. Di sini dulu materi kita. Jika ada kamu yang kurang pahami, boleh disampaikan lewat classroom atau menghubungi Ibu Tinar di nomor yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, tetaplah semangat. Ingat bahwa virus corona masih ada di sekitar kita. Tetaplah waspada, jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker. Oke, sampai bertemu kembali di hari yang akan datang. See you tomorrow.